Coba bayangkan, kamu sedang terburu-buru menaiki tangga untuk mengejar kereta. Detak jantung terasa semakin kencang, napas mulai pendek, tapi tubuh tetap memberi tenaga sampai akhirnya kamu tiba di peron. Semua irama itu dikendalikan oleh sistem kardiovaskular, sebuah jaringan yang terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan sinyal listrik. Bekerja tanpa henti menjaga aliran darah, tekanan, dan energi yang membuatmu terus bergerak. Jantung manusia bekerja seperti pompa ganda yang sangat teratur. Ia memiliki 4 ruang. Atrium kanan, kiri di bagian atas, serta ventrikel kanan, kiri di bagian bawah. Katup di antara ruang-ruang ini memastikan aliran darah hanya satu arah, sehingga tidak ada darah yang berbalik. Darah miskin oksigen dari seluruh tubuh masuk ke atrium kanan, diteruskan ke ventrikel kanan, lalu dipompa ke paru-paru untuk ditukar dengan oksigen segar. Dari paru, darah kayak oksigen kembali ke atrium kiri, melewati ventrikel kiri, dan dengan kontraksi kuat didorong keluar melalui aorta untuk mencapai setiap jaringan tubuh. Inilah siklus vital yang terus berulang tanpa henti sepanjang hidup kita. Detak jantung kita tidak terjadi begitu saja, melainkan tersinkronisasi oleh sistem penghantar listrik. Semua berawal dari S-anode yang memicu impuls pertama lalu menyebar ke atrium. Selanjutnya, sinyal melewati AV node diteruskan ke serabut His Purkinje, hingga akhirnya ventrikel berkontraksi secara teratur dan kompak. Setiap aktivitas listrik ini bisa terlihat pada rekaman EKG dalam bentuk gelombang khas. Gelombang P menunjukkan depolarisasi atrium, kompleks QRS menggambarkan depolarisasi ventrikel, dan gelombang T menandakan fase repolarisasi. Inilah pola listrik yang memastikan jantung terus berdetak selaras, menjaga aliran darah ke seluruh tubuh. Setiap detak jantung terdiri dari fase berurutan yang sangat teratur. Pertama, ventrikel terisi oleh darah yang masuk dari atrium. Lalu terjadi kontraksi isovolumetrik. Ketika otot ventrikel menegang tetapi katup masih tertutup, sehingga tekanan meningkat tajam. Begitu katup aorta terbuka, fase ejeksi dimulai. Darah dipompa keluar ke sirkulasi. Setelah itu otot ventrikel kembali rileks memasuki fase relaksasi isovolumetrik. Sebelum pengisian dimulai lagi, semua perubahan ini dapat divisualisasikan dengan pressure volume loop, sebuah grafik yang menampilkan hubungan tekanan dan volume dalam tiap siklus, sekaligus menandai kapan katup jantung membuka dan menutup. Arteri memiliki dinding yang tebal untuk menahan tekanan tinggi dan membawa darah keluar dari jantung. Sebaliknya, vena berdinding lebih tipis dan dilengkapi katup untuk membantu darah mengalir kembali ke jantung. Di antara keduanya ada kapiler, pembuluh halus tempat pertukaran gas, nutrien, dan sisa metabolisme berlangsung. Semua bekerja dalam 2 jalur besar, sirkulasi pulmonal yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen, dan sirkulasi sistematik yang menyebarkan oksigen serta nutrisi ke seluruh jaringan tubuh. Tekanan darah tubuh dijaga dengan 2 mekanisme utama. Dalam jangka pendek bekerja barorefleks, yaitu reseptor peregangan di aorta dan sinus karotis mendeteksi setiap perubahan tekanan. Jika tekanan menurun, sinyal dikirim ke pusat kardiovaskular di batang otak yang akan menaikkan denyut jantung dan menyebabkan vasokonstriksi, sehingga tekanan cepat kembali normal. Sebaliknya, bila tekanan naik, responsnya adalah menurunkan denyut dan melebarkan pembuluh. Untuk jangka panjang, peran penting diambil oleh sistem renin, angiotensin, aldosteron atau RAAS. Saat aliran ginjal berkurang, renin dilepas memicu pembentukan angiotensin 2 yang menyempitkan pembuluh sekaligus merangsang sekresi aldosteron. Akibatnya natrium dan air lebih banyak ditahan. Jantung memiliki sistem sirkulasi koroner khusus untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Dari cabang kiri terdiri atas LAD dan sirkumfleks serta cabang kanan. Aliran darah kaya oksigen masuk ke otot jantung atau miokard. Jika suplai ini tidak seimbang dengan kebutuhan, misalnya akibat penyempitan oleh plak, maka aliran oksigen berkurang. Kondisi tersebut dapat menimbulkan nyeri dada dan berujung pada iskemia. Aterosklerosis adalah proses kronis di mana kolesterol, sel-sel inflamasi, dan jaringan fibrosa menumpuk di dinding arteri. Lama-kelamaan, lapisan dalam pembuluh menebal dan lumayan menyempit, sehingga aliran darah ke jantung berkurang. Seringkali plak ini tenang tetapi bisa menjadi rapuh. Jika suatu saat plak pecah, tubuh segera membentuk
bekuan darah untuk menutup luka. Sayangnya bekuan ini dapat menutup penuh arteri koroner. Akibatnya aliran oksigen ke otot jantung berhenti mendadak dan terjadilah infark miokard, yaitu kematian jaringan otot jantung. Secara klinis, serangan jantung biasanya ditandai dengan nyeri dada khas seperti rasa tertekan atau terbakar yang bisa menjalar ke lengan kiri, rahang, atau punggung. Gejala lain bisa berupa sesak napas, keringat dingin, mual, atau rasa lemah luar biasa. Penting untuk mengenali tanda bahaya ini sejak awal karena penanganan cepat sangat menentukan seberapa banyak jaringan jantung yang kita bisa selamatkan. Jadi teman-teman, apabila gejala-gejala tersebut muncul, janganlah menunda-nunda. Segera cari pertolongan medis darurat atau periksa ke dokter yang tepat. Gagal jantung terjadi ketika kemampuan jantung memompa tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan aliran darah tubuh. Akibatnya muncul gejala khas seperti bengkak pada tungkai, mudah merasa lelah, hingga sesak saat beraktivitas. Selain itu, ada juga kondisi arrhythmia yang cukup sering ditemui, yaitu atrial fibrilasi. Pada keadaan ini, impuls listrik di atrium menjadi kacau, membuat irama jantung tidak teratur, sekaligus meningkatkan resiko terbentuknya bekuan darah yang dapat memicu stroke. Penanganannya beragam, mulai dari perubahan gaya hidup, penggunaan obat, dan pemasangan perangkat khusus, hingga prosedur intervensi medis. Oke, jadi pencegahan adalah kunci menjaga jantung sehat. Kendalikan tekanan darah, kolesterol, dan gula darah. Jauhi rokok, serta lakukan aktivitas fisik rutin. Bila diperlukan, terapi modern tersedia mulai dari obat antiplatelet, statin, ACE inhibitor, hingga beta blocker. Pada kasus tertentu, dokter bisa melakukan pemasangan stent atau tindakan revaskularisasi. Semua itu bertujuan sama agar jantung tetap memompa efektif.